Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi banyak orang. Energi general. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa berapa aja yang cocok ya. Mungkin ada yang vice versa gitu, terbolak-balik ya. Dan ini timeless, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan, bisa juga maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Oke. Jadi kali ini temanya berjudul yang sebenarnya tidak ingin kamu menjauh. Cie. Jadi kita lihat siapa sih yang sebenarnya nggak mau kamu menjauh. Itu. Oke, kita mulai ya. Oke, aku shuffle dulu. Wah, di sini aku ngerasanya orang ini dia bahagia loh sama kamu ya. Meskipun orang ini nggak jelas juga ya. Entah memang dia nggak jelas atau hubungan nggak jelas ya. Dan ini bisa lebih dari satu orang. Cie, laris. Iya, lebih dari satu. Sebenarnya tidak ingin kamu menjauh ya, Dora, Suneo. Jadi aku ngerasanya kamu pernah baik sama orang ini. Kamu pernah baik sama mereka. Kamu sayang sama dia ini, kamu mencintainya, kamu pernah melakukan yang terbaik untuk orang ini. Gitu. Ya, beberapa ini sebenarnya bersegi-segi, ya. Ada sih yang kayak punya fokus yang lain, atau ke yang lain, begitu. Tapi sebenarnya dia paling nyaman, paling bahagia sama kamu. Dia ngerasanya kamu yang pengertian, yang sabar, kamu yang penyayang. Bahkan dia ngerasa bisa berlindung sama kamu, karena kamu bisa diandalkan. Ya, beberapa jadi kayak kesannya seperti dimanfaatkan atau apa. Ya, tapi dia tuh berpikir cuma kamu yang bisa diandalkan, cuma kamu yang peduli. Ya, jadi dia ngerasa nggak pengen kamu menjauh gitu. Dia panik kalau kamu menjauh. Dia ngerasa ya sih, aku pernah sia-siakan kamu, cuekin kamu. Aku pernah egois atau ya, aku pernah mengabaikan kamu. Tapi ya, kamu jangan ikut mengabaikan aku juga. Gitu, gemoy ya. Jadi dia tidak terima sih kalau kamu ikutan menutup diri. Dia tidak terima kamu ikutan membatasi diri. Kamu jadi bertapa. Ini ada teman ya. Ada juga apa ya? Ya hubungan gak jelas. Atau ada di circle kamu sih. Kayak kamu pernah membekas di hatinya, di hati mereka. Jadi ada yang kayak nggak terima gitu. Janganlah kamu menutup diri. Janganlah kamu menyerah. Kamu tetaplah bucin sama aku. Jangan ikutan diam-diaman, pasif. Jangan bertapa lama-lama ya. Ya mungkin ada yang nggak tahu kamu lihat tarot gitu ya. Tapi ya istilahnya mereka ngerasa kamu kayak menarik diri gitu, bertapa. Menyendiri kah? Kamu enek dengan semua drama, tapi ya di sini ada yang takut kehilangan kamu. Kayak nggak bisa gitu lepas dari kamu, nggak bisa lepas dari info tentang kamu. Gitu. Ya, ini orangnya gelisah banget ya. Gegana, gelisah, galau, merana. Kalau kamu menjauh. Nah, ini ada surat ya buat kamu. Oke, kita lihat isi surat ini. Pesan apakah? Ya, pesan tentang dia, mereka, atau siapapun ya.
yang sebenarnya nggak ingin kamu menjauh. So, ini bisa juga tentang pesan semesta ke kamu ya. Teruntuk kamu yang tercinta, terima kasih telah menjadi jiwa yang indah, jiwa yang mau ditempa. Semua yang terjadi sudah atas seizin Tuhan. Seseorang yang pernah menyakitimu telah menyadari dan sudah belajar dari kesalahannya. Dan dia semakin mencintaimu, merindukanmu. Dan lihatlah dirimu saat ini. Kamu mengerti cara menyayangi dirimu dan mencintai dirimu sendiri. Terima kasih sudah menjadi orang baik selama ini. Terimalah hadiah dari semesta. Hadiah ini berupa cahaya yang terpancar di dalam dirimu. Akan banyak yang mencari kamu, akan banyak yang takut kehilanganmu, terutama dia. Sesungguhnya, dia tidak ingin kamu menjauh, meski dia masih belum bisa berjuang maksimal. Tapi, dia benar-benar takut kehilanganmu, dan kamu akan melihat bahwa kamulah satu-satunya orang yang layak dia perjuangkan. Gitu, ya. Jadi, kamu kalau ngerasa udah pernah melakukan hal baik, sudah menjadi orang baik selama ini, ya. Ya, di sini dikatakan ya, kamu akan menerima hadiah dari semesta. Kayak, kamu tahu tuh cara mencintai dirimu, dan mereka akan menghargai kamu ya. Dia jadi kayak ngerasa kamu berharga. Kayak misalnya ya, dia batasi diri gitu, dia sok jual mahal, dia bawa egonya, dia bawa gengsinya, atau ya dia cuek sama kamu, mengabaikan kamu, sia-siakan kamu. Jadi kalau kamu menarik diri, menutup diri ya, itu sebenarnya cara dari semesta supaya kamu fokus sama dirimu. Dan dia ini jadi menghargai kamu kan, dia jadi kayak, aduh takut nih, jangan dong gemoy menjauh dari gue. Gitu. Oke, ini ada lagi. Aku udah tarik energinya ya. Energi yang sebenarnya tidak ingin kamu menjauh. Ini ada lagi tentang bagian dari perjalanan hidup ya. Jadi orang ini tidak kebetulan hadir di hidup kamu. Kamu tidak kebetulan hadir di hidupnya. Dia adalah bagian dari perjalanan hidupmu. Kamu adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Mungkin melalui kamu, dia pelan-pelan bisa menjadi manusia lebih baik. Mungkin karena ada koneksi dengan kamu, dia jadi bisa introspeksi diri, bisa melakukan pendewasaan diri gitu. Jadi ya, aku ngerasa bisa aja orang ini ke-trigger gitu ya. Kayak tersentuh hatinya dengan kehadiran kamu, dan dia mau berubah menjadi lebih baik. Gitu. Dan kamu juga kan ngerasa dia bagian dari perjalanan hidupmu. Kayak ya berkoneksi dengan dia ada hikmahnya lah. Gue jadi belajar untuk tidak bucin lagi. Gue jadi belajar supaya nggak terlalu menggebu-gebu ya. Oke. Nah ini orangnya belum bisa menjanjikan apa-apa, tapi takut kehilangan kamu ya. Jadi dia ngerasanya, aku belum bisa janjikan apa-apa, tapi takut kehilangan. Ini bisa aja orangnya belum punya pendirian, plan-plan, ada pilihan lain, atau punya banyak pilihan, punya banyak prioritas. Jadi dia ngerasanya ya, aku belum bisa janjikan apa-apa, belum bisa kasih kejelasan, atau ya status aku aja belum jelas gimana status kita gitu. Tapi ya takut sih kehilangan kamu, makanya datang pergi, atau ya kadang ngerasanya menghindar gitu, kadang udahlah menjauh aja. Tapi ketika kamu ikutan menjauh, ya aku gak terima juga gitu ya, karena takut kehilangan. Cie. Nah ini baru diomongin ya, orangnya gak jelas.
ada ketidakjelasan di dalam dirinya atau di koneksi kalian. Hubungan ini nggak jelas gitu. Jadi tarik ulur ya, kayak gimana ya? Bisa aja kalau mendekat itu bakalan ada drama, ada konflik. Tapi kalau menjauh kangen, rindu say. Kayak apa ya? Ya memang gue nggak jelas, tapi ya gue juga nggak mau kehilangan lo ya. Gue juga nggak mau lo menjauh dari hidup gue. Jadi nggak jelas orangnya. Nah, ini ada yang tentang anak ya. Ada yang kekanak-kanakan, belum bisa bersikap dewasa. Beberapa tentang anak, punya anak ya. Di antara kalian beberapa begitu. Ya, atau ada botuducil ya, bocil. Ya, kekanak-kanakan gitu. Nggak harus umur ya, cuma lebih kayak tingkah lakunya. Gitu, jadi kayak pas kamu ada, disia-siakan. Pas kamu ada, ya dia suka-sukanya gitu, seenaknya sama kamu. Pas kamu menjauh, ya dia takut kehilangan. Jadi maunya apa gitu ya. Ini bisa juga dia merasa kamu kayak seorang ibu, kamu kayak seorang ayah. Kamu keibuan gitu, kebapaan ya. Jadi takutlah kehilangan kamu ya. Takut nggak ada lagi belayan dari kamu, nggak ada perhatian dari kamu, nanti gimana ya. Kehilangan orang sebaik kamu, gimana gitu nanti ya. Nanti nggak ada suntikan dana gimana ya. Beberapa. Dan ini tentang gosip ya. Wah, kan aku bilang tadi ada lebih dari satu orang ya. Berarti beberapa sebenarnya nggak mau kamu menjauh, nggak mau kamu menutup diri gitu. Ya ada orang yang takut kamu tuh menjauh karena sayang, karena cinta gitu ya. Tapi ada juga yang karena ini ada rasa iri dan dengki gitu. Ada orang yang dia tuh membicarakan kamu, mereka bicarain kamu gitu loh, suka ngomongin kamu. Karena mereka itu iri, dengki sama kamu, suka cemburu, jealous ya. Jadi kenapa mereka nggak mau kamu menjauh ya? Supaya nggak kehilangan info tentang kamu. Kan kalau kamu bertapa, kalau kamu hanya lihat tarot terus nggak main sosmed, gimana gitu ya? Ya it's okay, kamu udah tau lah, cari pencerahan bisa lewat tarot gitu. Nah kalau kamu pasif di sosmed, mereka ngerasa nggak terima gitu kamu menjauh, nggak terima kamu kelamaan bertapa gitu ya. Kebanyakan menyendiri. Ya ada yang rasanya ya pengen tahu. Kalau bisa kamu tuh membuka diri gitu, jangan menjauh, supaya tahu nasib kamu gimana, kehidupanmu gimana, kerjaanmu seperti apa ya. Mungkin ada yang kayak memang kepo terus sih, suka mata-matai kamu gitu, penasaran terus. Gimana ya kalau kamu lebih sukses dari aku? Gimana kalau kamu lebih bahagia? Nah, ada yang panik begitu ya. Tapi ini bisa juga orangnya sudah kamu kenal, bisa orang lama juga ya, atau orangnya fresh, nggak terlalu lama ya. Dia cemburu sama kamu karena sayang, karena cinta. Oke, ini ada tricky. Orangnya suka tricky ya. Ada orang manipulatif ya, bertopeng, fake gitu, palsu. Ini bisa aja orangnya memang nggak jujur, nggak terbuka gitu. Kayak memendam perasaan ke kamu juga diam, nggak jujur, atau punya unek-unek, pengen komunikasi sama kamu juga masih ditahan-tahan. Atau ya orangnya mau memanfaatkan gitu. Jadi kayak, aduh rugi banget say kalau misalnya lu menjauh dari gue ya. Jangan menjauh dong Dora ya. Jangan menjauh Fernando, dia ngerasanya gitu. Kayak rugi banget kalau kamu menjauh. Atau suatu saat dia bakalan sadar gitu, kayak dia akan menyesal kalau dia kehilangan kamu. Karena kan di dalam dirimu kayak ada energi positif, ada keberkahan, kelimpahan, atau ya ada keuntungan bersama kamu gitu. Oke. Lalu ini ada kebutuhan kan? Nah, ada orang yang memang butuh kamu. Ada kebutuhan dan perlindungan ya, merasa berlindung sama kamu. Jadi kalau misalnya kamu menjauh ya, dia kayak berduka cita banget ya. Kayak kehilangan yang sedalam-dalamnya gitu. Jadi ya
Ini ada yang kayak pernah ketergantungan sama kamu. Ada yang pernah kecanduan sama kamu. Jadi dia ngerasa kalau misalnya lu nyerah ya, kalau misalnya lu nggak nyari gue, nggak ngejar-ngejar gue, kayak gimana gitu ya. Kayak gue ngerasa kehilangan sosok yang berharga, gue bakalan berduka cita banget gitu ya. eh Ya, mungkin kehilangan kamu kayak kehilangan seorang ibu, kayak kehilangan seorang ayah. Kamu pernahkah bantuin dia, perhatian sama dia? Kamu penyayang gitu. Kamu kayak malaikat ya. Beberapa. Ini ada mirror ya. Beberapa yang sebenarnya nggak mau menjauh. Ini adalah mirrormu ya, yang error itu. Atau twin flame. Nah, kembaran jiwa gitu Kak ya. Jadi kembaran jiwa ini ya ada istilah runner and chaser ya. Ada salah satu dari kalian yang entah dianya pernah jual mahal, kemudian kamu kayak pengen ngejar gitu. Tapi ketika kamu capek, kamu nggak mau lagi ngejar, nggak mau menggebu-gebu. Terus ketika kamu ya nggak mau lagi atau menyerah, kamu pengen lari dengan semua drama ini ya, dia jadi kayak pengen ngejar kamu. Kayak, kemana ya Dora? Lu kemana ya Sergio? Kayak gitu. Ini ada tentang adaptasi ya, penyesuaian. Yang sebenarnya nggak mau kamu menjauh, ini orangnya sudah cocok sama kamu ya, udah ngerasa sesuai, sefrekuensi dengan kamu, atau bisa vice versa. Dan dia ngerasanya kamu mampu menyesuaikan diri dengan dia. Kamu bisa gitu mengalah. Kamu bisa beradaptasi sama dia yang mungkin dia ada anehnya, ada toksiknya gitu. Jadi dia tuh kayak ngerasanya kalau aku sama kamu, kamu yang menyesuaikan diri sama aku. Tapi ya kalau aku ke yang lain, aku gitu yang menyesuaikan diri. Jadi ya, itulah. Nah, ini ada yang bergairah seksual ya. Ada yang bergairah seksual sama kamu. Jadi dia mencintaimu sekaligus bergairah sama kamu. Mungkin ini ada beberapa yang ya dia tertarik sama kepribadianmu dan tertarik juga sama fisikmu. Dia pengen banget menyentuh kamu. Atau dia nggak pengen kamu disentuh orang lain gitu. Dia ngerasanya kamu tuh kontak seksualnya harus sama aku lah, aku sama kamu lah, kayak gitu. Ini beberapa memang ada juga persoalan tentang seksual ya. Entah orangnya selalu pengen ada seksualnya, ada yang hiperseks ya, ada player kayak gitu. Nah, ini orangnya ngerasa terabaikan atau vice versa. Kamu pernah terabaikan oleh dia. Jadi ya, dia tahu sakitnya terabaikan kalau kamu menjauh gitu. Kayak jadi hukum tabur tuai juga ya, kayak karma gitu. Ya, saya pernah mengabaikan kamu. Terus kalau kamu abaikan saya, gimana gitu? Sakit banget loh. Gitu, say. Ini ada yang suka apa ya? Imajinasi, afirmasi, manifestasi. Ya, meskipun dia nggak sespiritual kamu ya. Meskipun spiritualnya nggak tinggi seperti kamu atau gimana, bisa vice versa, ya tetap aja orang ini kan bisa berimajinasi, bisa afirmasi, manifestasi. Contoh ya, dia suka ngebayangin kamu, berfantasi tentang kamu, apalagi kalau orangnya ada yang suka seks gitu ya, jadi suka fantasi gitu, suka halusinasi tentang kamu. Tapi ada juga yang berafirmasi tentang perasaan, manifestasi tentang perasaan, kayak ya dia sering memanggilmu di dalam batinnya, jadi kalian sering kontak batin, atau vice versa ya. Siapalah yang manggil duluan, menyebut namamu di dalam batin ya. Ini ada orangnya sensitif ya, peka. Atau kalian sama-sama sensi, sama-sama punya sensitivitas yang bagus gitu, atau ya sama-sama baperan, itu ada. Bisa aja salah satunya, entah dianya atau vice versa. Ada yang sensitif. Aku ngelihatnya ini kan bisa ke arah positif atau negatif ya. Kalau memang dia nggak mau kamu menjauh, berarti kamu sensitifnya positif. Kamu peka, kamu perasa, kamu inisiatif banget, penyayang banget gitu, mengerti dia tanpa dia banyak bicara.
Nah, kalau misalnya dia sensinya ke arah negatif, ya dia orangnya mudah emosi, mudah sensi gitu. Gitu. Atau ya dia ngerasa aja nggak ada yang sepeka kamu. Nggak ada yang perasa. Kamu selalu ngejaga perasaan aku. Sedangkan dia, Marimar, ya. Oh, si Sergio di sana atau siapa gitu ya. Itu nggak ada yang ngejaga perasaan aku gitu. Nggak ada yang peka. Nggak ada yang tahu maunya aku apa. Oke? Dan ini ada unconditional love ya, cinta tanpa syarat. Beberapa ini sudah ada yang lain, atau hubungan rumit, hubungan sulit. Ya, jadi rasanya, ya aku bisa apa? Aku nggak berdaya gitu. Ya aku mencintaimu aja, tanpa syarat ya. Aku nggak menuntut apa-apa. Ya kamu juga jangan menuntut apa-apa. Apalagi kalau ada yang lain. Ada faktor yang sensitif gitu ya, yang bukan kapasitas aku. Jadi ada yang rasanya, ya aku mencintai kamu, tapi kan gimana ya, sulit buat aku menjanjikan sesuatu ke kamu. Kayak tadi ya, dia sulit menjanjikan apa-apa. Jadi kayak, kamu terima aja lah, kamu orang yang saya sayang. Kamu terima aja lah kalau aku tuh nggak mau kamu menjauh. Apa salahnya kita berteman? Apa salahnya kita kayak ya berpartner gitu? Apa salahnya aku datang pergi gitu? Karena ya itu, aku ngerasa mencintai kamu itu udah cukup sih, walaupun sulit memiliki gitu. Atau vice versa ya, ada yang rasanya dia selalu pengen ada perhatian dari kamu. Dia selalu pengen ya kamu selalu ada di saat dia butuh. Kayak parasit ya. Ya dia ngerasa gitu, kayak ya lu gak usah nuntut apa-apa, cintai gue tanpa syarat, please. Jadi dia rasanya terima aku lah meskipun aku datang pergi. Ya gitu sih. Jadi dia tuh gak mau kamu benar-benar menjauh atau kamu menutup diri begitu lama ya. Dia gak terima ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini berapa ada koneksi spiritual. Tadi ada twin flame, mirror, ini ada soulmate. Cie. Ada soulmate ya, bestie. Jadi dia ngerasanya sebenarnya kebahagiaan itu, kesenangan itu, keberkahan itu bisa ada di kamu. Cuma di sini aku ngerasain sense ada kayak orang yang ngerasa pasrah, menyerah, atau ya apa mungkin aku bisa berjuang ke kamu? Apa mungkin seseorang yang mentalnya seperti aku, yang egonya seperti aku ini, apa bisa memperjuangkan kamu, ya? Cuma tadi seperti isi surat tadi kan ada dibilang kayak pesan semesta ya. Sebenarnya kamu orang yang layak diperjuangkan. Suatu saat dia akan sadari itu. Ini tinggal nunggu waktu yang menjawab ya. Tapi saran aku nggak usah terlalu ditunggu, karena menunggu itu membosankan, melelahkan. Gitu. Makanya di sini kan dibilang nih, nggak usah terlalu ditunggu say ya. Kamu mau kemana silakan, mau ke yang lain silakan, mau fokus sama hidupmu, fokus kerja, fokus ke keluarga silakan. Itu nggak ada yang bisa membatasi dirimu selain dirimu sendiri ya. Nih, kebenaran akan terungkap. Beberapa ini cinta dalam diam, ada yang merindu dalam diam, ada yang tukang stalking ya. Jadi side jobnya dia, kerjaan sampingan dia stalkingin kamu terus, cari tahu info tentang kamu, memata-matai kamu, ya memantau kamu gitu, ya. Kan bisa cari tahu kamu, kayak ngecek kamu online dari nomor lain, ngecek akun saudaramu, akun keluargamu, atau ya adalah cara-cara tersembunyi ya. Apalagi kalau sampai ke uka-uka gitu ya, sekepo itu dia sama kamu. Tuh ada beberapa aja ya, beberapa. Oke. Nah, aku ngerasanya ada juga yang unfinished business ya, ngerasa belum benar-benar selesai sama kamu. Jadi jangan menjauh gitu say. Oke, ada lagi nih. Nah, ini aku udah tarik energinya ya. Wah, yang sebenarnya tidak ingin kamu menjauh. Nih, orangnya dia suka bersembunyi ya. Dia suka banget diam.
padahal dia punya mulut untuk bicara. Atau dia ngerasanya sulit menjangkau kamu. Dia tahu, dia sadar dia siapa. Dia ngerasa dia belum bisa bersikap dewasa. Dia masih punya ekspektasi, masih punya harapan, masih ada ego di dalam dirinya. Jadi dia ngerasa ya, oh, aku mencintaimu tapi sulit berbuat sesuatu ke kamu. Ya inilah aku gitu. Ada ya kayak gitu ya. Makanya di sini dikatakan orangnya nggak jelas, strong banget ya energinya. Tapi nggak mau kamu menjauh, nggak mau kamu menutup diri. Ini yang bolak-balik ya, kayak ngecek-ngecek sosmed kamu. Kapan ya kamu membuka diri? Kapan ya kamu tuh aktif di sosmed? Posting-posting dong gitu. Atau ya, kapan ya aku bisa dapat info tentang kamu di sosial media? Kamu kemana ya? Kamu jangan bertapa juga lah kayak aku. Nah, kayak gitu. Dan ini ada teman gitu kak ya. Pernah jadi teman, pernah jadi rekan, pernah jadi mantan, atau apa ya. Pokoknya kamu sudah kenal orangnya siapapun ini, mau baru mau lama. Jadi orang ini itu, mereka-mereka ini kayaknya ngerasanya tidak ingin kamu menjauh secara nyata maupun di dunia maya. Jadi ada orang yang kayak, aduh udah kita jarang ketemu, udah kita berjarak, atau yang gak pernah ketemu, terus di sosial media kamu gak terlalu aktif, ya gimana gitu ya. Atau ya misalnya kamu pakai sosmed juga tapi kamu gak mengekspos hidup kamu, ya gimana mereka mau tahu tentang kamu yang sebenarnya. Jadi kayak ngerasa kamu menjauh gitu. Ini mungkin ada yang rindu sama kamu, ada yang kangen teman kamu waktu sekolah, waktu kerja gitu, atau apa ya. Ini kayak teman ya. Kamu pernah baik sama dia, sama mereka ini. Ini beberapa ada yang TTM juga ya. Teman tapi mesra. Atau apa gitu kak. Nah, ini tuh yang tidak ingin kamu menjauh juga ada keluarga, saudara ya. Dari generasi ke generasi, siapapun ini ya. Di silsilah keluarga kamu, saudara, keluarga, bahkan leluhur loh. Leluhurmu ini gak mau kamu menjauh. Jadi ada yang gak mau kamu menjauh karena gak mau kehilangan kasih sayang dari kamu, gak mau kehilangan kabar dari kamu, atau masih membutuhkan kamu. Tapi kalau tentang leluhur, itu sebenarnya gak ingin kamu menjauh, karena supaya kamu gak lepas kendali gitu. Ngerti gak sih? Jadi kan kita kalau punya leluhur nih yang jagain kita, ya pasti itu leluhur menjaga kita supaya jalan kita lancar-lancar, kerjaan kita, rezeki kita semoga ada gitu. Atau ya apa ya, ya cerita tentang penjaga leluhur itu pasti ada positifnya gitu loh buat kita, kan ngejagain kita gitu kan. Nah kalau kitanya menjauh, ya leluhur ini khawatir kita jadi lepas kendali, jadi nggak tenang menjalani hidup. Nah ada yang kayak gitu. Mungkin ya kalau kita menjauh dari penjaga, dari leluhur, ya istilahnya apa ya, kita ikuti gitu hal-hal duniawi ya. Jadi kalau kita ikuti hal-hal duniawi, ikutin standar manusia, ya itu bisa membuat kita jauh dari penjaga kita, leluhur. Nah penjaga leluhur ini nggak mau kamu ikuti hal-hal duniawi. Jadi ya mereka-mereka ini mau kamu tetap lurus-lurus aja. Atau ya akhirnya kamu pasti bisa ketarik gitu untuk tetap di jalan yang benar, nggak mau neko-neko gitu. Kamu bakalan lurus-lurus aja sih aku rasanya. Karena ini kekuatan leluhur kuat banget ya. Kayaknya mereka ini punya kendali, tidak ingin membiarkan kamu jauh, tidak akan membiarkan kamu menghindar gitu. Beberapa tentang pembayaran karma, jadi kita ya mau gak mau menjalani itu. Nah ini tuh ada yang tidak ingin menjauh, ini orangnya belum bisa menerima keadaan ya. Jadi dia ngerasanya
gue nggak mau lo menjauh karena ya gue nggak terima dengan perpisahan kita, nggak terima lo nggak jadi milik gue, atau ya gue nggak terima kita nggak berjodoh, bla bla bla. Itu ada ya. Ini ada yang cinta sekaligus obsesi, ada juga yang cinta dan benci ya, kayak gagal move on terus dari kamu, kayak nggak terima, susah banget berdamai dengan keadaan kalau memang kamu sulit bersama dia. Jadi ya nggak mau kamu menjauh. Nih, ada yang ngerasa kesepian, ngerasa kosong, bahkan dia sulit berhasrat ya, sulit bergairah sama orang lain. Mungkin dia kalau sama orang lain, ya dia harus bayangi wajah kamu, supaya dia bergairah. Beberapa gitu ya. Ih, aneh. Aneh ya. Ada yang aneh gitu. Nah, ini aku ngerasanya yang tidak ingin kamu menjauh ya itu bagian dari keluargamu juga, atau ini ada yang punya keluarga ya, beberapa gitu orangnya berpihak ke keluarga, dipengaruhi keluarga, tapi dia mau memperbaiki hubungan sama kamu. Dia ngerasanya kamu pantas diperlakukan dengan baik, atau dia pengen melindungi kamu juga, pengen menua bersama dengan kamu, pengen membangun masa depan dengan kamu. Kayak dia ngerasanya kamu punya kualitas gitu untuk jadi ibu dari anak-anaknya, ayah dari anak-anaknya. Cie. Berapa gitu, kayak pengen sampai kakek nenek ya. Pengen sampai kakek nenek bersama kamu. Tapi ini beberapa ya memang kakek nenek atau siapa gitu ya, leluhur kamu tuh ya. Bisa yang masih ada orangnya, tapi ada yang udah tiada kan ya. Yang sudah tiada atau yang sudah tidak ada di dunia ini, itu nggak mau kamu menjauh. Jadi misalnya kayak ada tuh orang yang sudah meninggal, tiba-tiba mau mendekat ke kamu, tiba-tiba datang di mimpimu, ya dia mau kamu jangan menghindar gitu, jangan takut, jangan ngerasa panik gitu ya, meskipun kita beda dunia. Ya ada yang pengen bilang gitu. Dan ini beberapa koneksinya ada ke seseorang. Ya koneksi kamu dan orang yang dealing dengan kamu ini, itu ada koneksi yang diwariskan leluhur ya. Jadi kayak gimana pun leluhurmu, leluhur dia akan mempertemukan kalian lagi. Kalian akan terhubung lagi. Begitu. Untuk pembayaran karma lah. Atau ya memang belum diizinkan kalian menjauh. Begitu, oke? Nah, selanjutnya nih. Aku kasih huruf dulu ya. Huruf di namamu, nama dia atau siapa ya? Kalian beberapa. Oke, ada R, ada huruf K, ada Y, B, O, A, Q, F, ada I, M, S, Z. Ini Z, ini D. Ada U, L, ada P, ada huruf E, dan ini ada huruf W. Oke. Selanjutnya, nah ini apa gemoy? Ih, ada angka ya. Kaitan siapa nih? Bisa kamu atau dia, kalian beberapa. Ini ada angka 19, ada 2, ada 6, 14, ada 15, 29, 18, ada angka 30, ada angka 3, ada 9, ada angka 10, ada angka 7, 22 ya, 22, 8, ada 11, mirror ya, ada 27, 12, kemudian ada 4 sama 28. Oke.
Kemudian bulan spesial dulu lah ya. Oke. Ada November, Juli, Desember, Januari, April, Juni, Mei, dan September. Oke, zodiak. Dia, kamu, kalian beberapa. Siapa nih ya? Dominan ada Cancer, ada Pisces, Leo, ada Taurus, Aquarius, Capricorn, Virgo, dan Aries. Oke. Sekarang tempat ya, dekat daerah ini. Dari tempat ini mungkin pernah ke tempat ini ya. Bisa juga ada keinginan mau ke tempat ini. Ini ada Arab Saudi, Madiun, Amerika, Ternate, Manado, Sukabumi, Indramayu, ada Padang, Lamongan, ada Medan, Brebes, Ambon, Bogor, ada Batam, Afrika, Turki, Palembang, ada Pekanbaru ya, Jombang, Brunei Darussalam, Mataram. Oke, Mataram, Pekalongan, Bengkulu, ada Garut, Jakarta, Tasikmalaya, Bekasi, ada Klaten, Tegal, Gorontalo, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Cilacap. Oke, sampai sini dulu. Ini beberapa aja yang cocok ya, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.